Pemerintah menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari tanggal 19 Oktober menjadi 20 Oktober 2021. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi munculnya kasus baru COVID-19 yang ditengarai terjadi pasca libur panjang akhir pekan. Sebelumnya, pemerintah juga melakukan penggeseran libur pada peringatan Tahun Baru Hijriah dari tanggal 10 menjadi tanggal 11 Agustus 2021 lalu. Sementara itu, di akhir tahun nanti, libur cuti bersama Hari Raya Natal yang awalnya ditetapkan pada tanggal 24 Desember dihapuskan oleh pemerintah sebagai antisipasi munculnya gelombang ketiga lonjakan COVID-19. Nyatanya, kini masyarakat mulai berani untuk keluar rumah dan melakukan aktivitas seperti biasa. Bahkan, di akhir pekan, di sejumlah tempat wisata dipadati pengunjung. Efektifkah strategi pemerintah menggeser libur dan menghapus cuti bersama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19? TV One mengabarkan. Itu yang menjadi isu yang akan kita bahas di diskusi kali ini. Tapi sebelum kami mengenalkan siapa saja narasumber yang bergabung bersama kami pagi hari ini, saya mau bacakan pantun dulu. Jadi sudah ada beberapa yang masuk, ini wajib juga dibacakan meskipun belum tentu menjadi pemenang ya. Ini ada dari Dimas Saputra 7277. Di sekolah dasar ada 6 kelas, sebelah kelas 5 ada warung jualan serabi. Maulid Nabi diliburkan karena pandemi COVID-19. Jadinya para ulama tidak membacakan sholawat Nabi. Itu salah satu pantun yang sudah masuk ke akun @akipagi.tv1. Nah, ada juga, saya juga membacakan ini dari muslim.aditya. Beli buah semangka dibuat rujak, ya kan? Rujak disantap dengan bumbu yang pedas oleh si Rashid. Apakah menjadi keputusan yang bijak menggeser hari libur Maulid dengan alasan COVID? Nah, ini yang ngomong Muslim Aditya, bukan saya, Pak Dirjen. Nah, ini langsung saja kita sapa. Sudah terhubung bersama kami ada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kemenak RI, ada Prof. Kamarudin Amin. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Bayu, Mbak Maria. Iya, selamat pagi Prof. Ini juga sudah terhubung ada Ustadz Haikal Hasan, penceramah. Assalamualaikum, Babe. Iya, saya langsung ingin bertanya ke Prof. Kamar. Prof. Kamar, tadi kan ada pantun, dipertanyakan juga sebenarnya apakah masih bijak menggeser libur Maulid Nabi karena alasan COVID. Karena mungkin pertimbangannya kalau beberapa waktu lalu kan memang sempat beberapa kali libur digeser karena alasan COVID karena memang lagi tinggi-tingginya angkanya. Tapi kalau sekarang kan trennya sudah menurun. Ini kata masyarakat, Pak Dirjen. Monggo dijawab, silakan. Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi sebenarnya yang digeser itu hari libur nasionalnya, tetapi peringatan Maulidnya itu terserah masyarakat. Jadi 12 Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran Nabi dan itu tidak bisa digeser-geser. Masyarakat pun bisa melaksanakan perayaan Maulid itu kapan saja, jadi tidak harus tanggal 20 atau pada saat hari libur itu. Bisa tanggal 18, bisa 19, bisa 20, 21 dan seterusnya. Jadi sama sekali tidak ada maksud pemerintah untuk mencegah masyarakat untuk melaksanakan perayaan Maulid selama itu dilaksanakan sesuai dengan protokol COVID-19. Menteri Agama kan juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang pedoman penyelenggaraan perayaan Hari Besar Keagamaan di masa pandemi. Itu Menteri Agama sudah mengeluarkan juga ya, ada aturan tentang level 4, level 3, level 2, level 1. Bagaimana cara melaksanakannya, silakan itu dijadikan sebagai panduan. Jadi sama sekali tidak melarang masyarakat untuk melaksanakan atau merayakan Maulid. Nah, lagi-lagi kenapa itu digeser, hari liburnya yang digeser, bukan perayaan Maulidnya. Jadi perayaan Maulid bisa kapan saja oleh masyarakat. Nah, itu digeser karena pertimbangan COVID memang, karena pada tanggal 19 itu adalah hari Selasa. Nah, kalau hari Selasa diliburkan, masyarakat kita sudah menjadi tradisi bahwa kalau hari Selasa libur, hari Senin itu biasa dianggap sebagai hari terjepit. Sehingga hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa itu bisa dijadikan oleh masyarakat sebagai hari libur
yang bisa atau berpotensi menimbulkan mobilitas massa secara masif. Ada yang libur jarak jauh, ada yang libur jarak pendek, ada yang melakukan kerumunan, beraktivitas segala macam, sehingga lagi-lagi itu tentu berpotensi menyebarkan COVID-19. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah berikhtiar atau melakukan ijtihad lah ya, kira-kira ya, ijtihad kolektif, karena ini Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, Menpan RB bersepakat untuk menggeser hari libur itu 1 hari saja, agar masyarakat tidak melaksanakan libur panjang dan melakukan mobilitas secara masif, yang tentu kita khawatirkan bersama-sama bisa berpotensi menimbulkan penyebaran COVID-19. Jadi sekali lagi, tidak ada maksud untuk melarang atau menggeser perayaan Maulid itu. Perayaan Maulid silakan saja masyarakat mau melaksanakannya kapan, tetapi liburnya yang dirubah untuk mengantisipasi apa yang saya sampaikan tadi. Demikian, Mbak. Oke. Saya langsung mau ke Babe Haikal. Babe Haikal, kalau mendengar apa yang disampaikan tadi Prof, sudah ada beberapa hal ya, terutama alasan utamanya adalah COVID ya. Tapi kalau Babe Haikal punya pandangan sendiri nggak? Baik, begini. Terima kasih dan kesempatan dari TV One yang selalu mengangkat isu-isu yang hangat di masyarakat. Begini, apakah tidak dilakukan studi sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat ini menolak? Itu yang pertama. Sehingga menimbulkan lagi kegaduhan-kegaduhan. Ini kan gaduh di sosial media. Yang kedua, apakah ini betul-betul ada sense of urgency-nya? Karena seharusnya yang ditutup itu bukan soal, bukan digeser. Penjelasan Pak Prof sangat menyejukkan gitu ya. Dan saya membaca lengkap penjelasan Pak Menak juga menyejukkan. Semuanya baik. Cuman ini kan masalah komunikasi gitu loh. Masyarakat akhirnya gaduh lagi, masyarakat rame lagi, bahkan masyarakat akhirnya menuduh pemerintah nyari gara-gara lagi dengan umat Islam. Jadi sebenarnya bukan di esensinya liburnya digeser atau tidak, dari prinsip berkomunikasinya, Pak. Jadi kami mengkritisi soal itu. Jadi komunikasikan dengan baik di awalnya, dan kemudian kalau umpamanya mau mencegah COVID, yang hari ini dari kemarin kita saksikan sama-sama, semua tempat hiburan juga udah rame tuh Pak. Ya, kemarin kami baru pulang dari Puncak. Puncak tuh macet total tuh. Di sana ada beberapa tempat kunjungan, semuanya macet-macet dan ramai sekali dengan orang. Kalau mau mencegah, tutup mereka gitu loh. Dalam hari-hari itu, hari Minggu tidak boleh beroperasi, hari Senin nggak boleh operasi, Selasa nggak boleh operasi. Sehingga suasananya jadi baik gitu loh. Bukan menggeser lagi. Jadi kita tidak mempermasalahkan soal geseran. Dan tradisi juga mengatakan bahwa Maulid diadakan di tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 29 masih ramai. Bahkan di bulan Rabiul Akhir, Jumadi Awal masih banyak yang menyelenggarakan peringatan Maulid. Jadi intinya adalah mari perbaiki komunikasinya, perbaiki cara penyampaian kepada masyarakat, dan jangan sampai masyarakat tradisional yang paling banyak menjadi kena getahnya. Begitu pendapat kami. Oke. Babe, ya, tapi kalau meng-highlight tadi soal komunikasi ya, tapi Babe gimana dengan pergeseran hari libur nasionalnya gitu, hari Maulidnya? Kalau Pak Prof Kamarudin tadi bilang tidak digeser, masyarakat boleh kok ikut berpartisipasi merayakan dalam kapanpun gitu. Nah, dalam konteks ini pandangannya Babe gimana? Dalam pandangan ini, kita melihat pandangan semua masyarakat. Kami melakukan pertanyaan kepada masjid-masjid. Terus terang Mas Bayu, Mbak Maria, dan izin Prof, undangan itu kan banyak sekali kalau umpamanya Maulid ini ya. Dan rata-rata itu menampilkan kekecewaan. Rata-rata menampilkan kekecewaan, ini kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Dan lagi-lagi menimbulkan gesekan. Andai kata gesekan itu diminimalisir dengan diundangnya pada bekerja sama dengan Dewan Kemakmuran Masjid, bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia. Saya yakin masalah negeri ini itu adalah masalah komunikasi, masalah dialog. Jadi sebenarnya kebijakan yang disampaikan Pak Prof baik sekali. Yeah. Maaf, kebijakan yang disampaikan Pak Gubernur, Pak Menteri baik sekali. Saya baca semuanya itu yang dihimbau oleh Pak Gus Yakut. Masalahnya di komunikasi, masalah negeri ini tuh di dialog. Nggak ada dialog gitu loh, nggak ada diajak bicara sebelumnya. Oke, Babe, kita coba dengarkan juga respon dari Prof Kamar. Kok nampaknya kayak masyarakat menilai ini isunya cukup sensitif karena Prof, masyarakat menilai bahwa kok kayaknya pemerintah ini lebih sering menggeser libur
perayaan keagamaan umat Islam gitu. Mohon klarifikasinya. Ya, ada kaidah usul yang mengatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Kebijakan pemerintah untuk rakyatnya itu berorientasi pada kemaslahatan. Jadi lagi-lagi kebijakan ini diambil orientasinya adalah untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan kita bersama. Kalau misalnya komunikasinya dianggap tidak maksimal, ya melalui kesempatan ini kami mengajak semua pihak sesungguhnya, termasuk kawan akrab saya ini, Babe Haikal, Pak K. Babe Haikal ini, media juga untuk mari kita bersama-sama memberikan pencerahan kepada masyarakat, mari kita ajak masyarakat untuk memahami hal ini, mari kita ajak masyarakat bahwa ini adalah tujuannya untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan bersama, sehingga tidak ada masalah di antara kita begitu dan masyarakat bisa memahami. Karena banyak juga yang mengapresiasi sebenarnya, jadi masyarakat kita itu kan memang selalu begitu ya, jadi ada yang mengapresiasi, ada yang sebaliknya, ada yang mengapresiasi, alhamdulillah kita syukuri, dan yang belum, mari kita sama-sama memberikan penjelasan, memberikan pencerahan. Karena sekali lagi tujuan pemerintah itu untuk kebaikan bangsa dan negara, kebaikan umat, seperti alasan-alasan yang saya sudah jelaskan tadi. Terima kasih, Mbak. Ya. Ada tambahan usulan, Mbak? Oke, baik. Tambahan usulannya, Baik. agar ini berjalan, usulannya ini berjalan dengan baik, maksudnya kemaslahatannya itu berjalan dengan baik, sehingga COVID bisa kita redam, dan tidak ada lagi gelombang kedua dan ketiga, pada hari libur itu, tidak perlu digeser, karena akan mencederai perasaan hati beberapa orang, beberapa masyarakat yang jumlahnya mayoritas, tutup tempat liburan pada hari itu. Saya yakin sekali bahwa itu dapat mampu mencegah klaster baru, karena mereka akan mengadakan peringatan-peringatannya di masjid misalnya, dan yang ditakutkan Babe, itu kan ini menarik, liburannya. Babe, Ya. Babe, ini menarik untuk kita lanjutkan, tapi kita jeda dulu ya, durasinya tidak cukup Babe dan juga Prof. Kamar. Usai jeda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.